Jadi ini memang siklon tropis yang tertentu waktunya. Nah, ini musimnya sekarang ini. Ya. Ini kan dampaknya tidak hanya di kita, Indochina ini kan ya. Malaysia juga kena, Thailand juga kena, Filipina juga kena gitu ya. Cuman memang kita yang paling ekstrim. Tapi sekarang kan sudah bergeser. Ya. Sekarang udah bergeser ke arah sana, ke arah lebih ke arah sana gitu. Tapi sekarang sekali lagi masih tentang bencana alam banjir bandang di Sumatera. Nah, kalau ngelihat para pembantu presiden dalam aksi kepedulian mereka itu tentang penanganan banjir di Sumatera, lah kok kayak Korea anak TK itu. Nada geraknya sama dan komentarnya itu sama, tapi sumbang. Kalau didengarkan tuh fals itu. Pating celebung ranggenah itu. Loh, akibatnya kita ngebaca dan menyaksikan di media itu malah bikin emosi. Tuh yang di Aceh tuh, Sumatera Utara sama Sumatera Barat lagi kesusahan loh. Loh kok kelakuan pejabat-pejabat negara itu makin gak karuan ini. Nah, ini karena membuat masyarakat jadi nyel-nyel. Loh, meski Pak Prabowo sebagai bos ya terkesan enggak memanajemen dengan baik kalau saya lihat loh. Anak buahnya rupanya yo identik. Enggak ngerti langkah strategis bagaimana yang harus dilakukan. Gimana menangani bencana secara baik. Loh, salah satunya siapa coba yang pengen numbegawan bedah sekarang itu? Dia itu Menko Pangan. Pak Zulkifli Hasan, ya dulu kan juga mantan Menteri Kehutanan juga. Kenapa kesosok dia? Ya banjir di Sumatera itu, suka ndak suka, mau ndak mau, ada kaitannya sama Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini. Paham kan? Lihat di postingan medsos yang dia kemarin tuh yang berkunjung ke Padang sambil manggul beras. Seorang menteri manggul beras 5 kilo kayak abot-abot. Yang lihat itu malu loh Pak. Dan seolah-olah mencitrakan diri, menyamakan diri dengan sahabat Nabi Khalifah Abu Bakar. Aduh. Ketinggian Pak. Kalau nyamain diri gitu. Malu. Manggul sak beras gituan 5 kilo nyamain sama sahabat Nabi. Lu sebuah aksi yang tidak lucu kayak gitu itu. Lu aku jadi keingat pejabat lama itu. Yang sok masuk gorong-gorong. Dorong gerobak sampah. Walah, itu sudah basi main gimmick gituan itu masyarakat sudah paham dan kelihatan lucu Pak gitu tuh. Orang main bos. Nah, lalu juga itu ada aktivitas ikut ngepel lumpur juga di salah satu rumah warga. Loh, yang dibutuhkan itu pengambil kebijakan, Pak. Dudu ikut nangani dengan tenaga. Sebagai pejabat itu ora kudu macul, ora kudu manggul, ndak, kebijakan keluar dari mulut dan pikiran dan hati seorang pejabat untuk menangani banjir secara tepat. Lu seorang pejabat yang punya kewenangan dan kekuasaan, ya pakai kewenangannya dan kuasanya. Lo kok malah ikut manggul beras karo ngepel. Terus ngopo maksudnya lo? Kalau yang ngurus kebijakan aja ngurusi kuli panggul, lah tenaga-tenaganya nggak kepake. Ini pejabat loh yang setidaknya di 3 presiden terakhir dia katut terus. Kok yura munggah cara berpikirnya. Aduh, heran ini saya menteri ini. Padahal cara bekerjanya sama sekali tidak memperlihatkan orang yang cakap atau kredibel, punya integritas kuat, mengabdi pada rakyat dan negara. Disusul kemudian, kemarin dia muncul di podcast Densu. Habis sudah dihujat netizen se-Indonesia Raya itu. Belum sehari tayang tuh. Lebih dari 9.000 komentar. 98% isinya tidak percaya sama omongannya Ketua Umum PAN itu. Loh, pas ngompol ini tayang, mungkin lebih dari 12.000 komentaran. Semua nyerang dia loh. Ya, jangan salahkan rakyat, jangan salahkan netizen dengan
cara pencitraannya Menteri Pangan ini orang lucu lah gitu. Lu makin lama dia bicara, makin menunjukkan karakter kebusukannya. Ini menurut pandangan Begawan, 2 presiden yang sebelumnya dia bantu itu seolah-olah disalahkan. Ya omongannya kan dia begitu. Tidak dipuji sama sekali. Intinya jadi menterinya Pak B sama Jokowi, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Sulit bekerja karena ada pengaruh luar. Nah, akhirnya bikin dia tidak mampu bertindak. Nah, ngerti ngono, kok ora mundur kemarin. Ini menteri cap apa? Ngebela diri aja kayak gitu. Loh, nek aku jadi presiden saiki lho, wis langsung tak rampungi. Yang pembantu seperti itu tak rampung. Sudah tak resapel. Loh, dipertahankan pun itu. Tetap dijadikan pembantunya, ora enak gunane. Coba cermati apa sih prestasi kinerjanya selama duwe jabatan. Mulai jadi ketua MPR, menteri kehutanan era BY, menteri perdagangan era Jokowi, hingga sekarang Menko Pangan. Selama berada di lokasi bencana kemarin, lihat saja raut wajahnya. Belas tidak ketok tuh diri yang merasa ikut sedih. Punya beban berat, empatinya, merasakan apa yang korban bencana derita saat ini. Tidak bisa merasakan derita rakyat, itu terlintas dalam wajahnya. Intonasi suaranya biasa, alis mata, sudut bibir, tidak ada kesedihan yang tersirat. Mata dia tetap berbinar seolah-olah bicara gini, ini panggung politik saya. Yang bisa kumanfaatkan buat kontestasi 2029. Lah, ngeri itu kalau seperti ini. Ini sekelas Menko loh. Sikapnya ndak ada empati plus. Om Begawan ya mudeng ini. Politisi selalu butuh momentum, butuh peristiwa, butuh ancek-ancek ke posisi politik di masa depan. Neng jangan juga musibah seperti ini, mbok inci dipakai ancek-ancek. Alah, ora cetha seperti ini. Lah mbok dulu waktu rumah kader dan sekjennya itu rumah Uya sama Eko Patrio pas dijarah Agustus lalu itu pasang badan, coba berani nggak? Karena ngerti rakyat lagi marah itu. Kan diem aja sama penjarahan rumah anggota DPR dari PAN itu. Ya penting golek selamat diri. Loh kenapa pas Agustus panjenengan meneng wae? Bela saja tidak, ngomong aja tidak, emosi wae ora. Lah sok-sok gagas wae ya ora mesti. Loh kenapa sekarang kesedihan rakyat, derita warga, nestapane wong cilik dipijak guance-ancek demi politik, demi pencitraan. Orang lucu, Pak. Lu denger obrolannya di podcast, emang bener, bikin diarah mendidik, bikin nanyel rakyat bener. Sebagian besar yang disampaikan itu denial aja, selalu mengalihkan kesalahan pada pihak lain. Istilahnya selalu ada alibi. Bila pertanyaan Bung Densu itu meminta pertanggungjawaban dia. Sebagai pejabat loh. Zulhas ya hanya muji presiden yang sekarang. Sampai kepentut-pentut. Ya mungkin loh. Wedi dilereni. Tahu wedi dilereni. Ya wedi diganti ya. Menyanjungnya kelewat batas sundul langit. Seolah-olah menjilat seperti ini. Gak lucu lah. Lu saat ditanya bencana di Sumatera, nyauri nek peristiwa itu mergo siklon. Orang marai tobat. Dasarnya piye coba? Datangnya siklon itu tidak bisa diprediksi dampaknya, Bos. Lah itu kata Zulhas. Lu berarti secara tidak langsung Gusti Maha Kuwasa salah. Ngeklaim beratnya imbas badai dibanding negara lain. Kita yang parah. Ya sebabnya negara luas. Jadi tak kandani, Pak. Dulu nek dirimu tegas. Nek tegas loh. Tidak main-main. Ketika panjenengan jadi Menteri Kehutanan. Jika menjaga hutan di Sumatera. Ya imbasnya nggak seperti sekarang ini. Maka jangan menghindar dari kesalahan. Ya? Habisnya hutan di Sumatera itu tidak tiba-tiba rusak. Sudah zaman dulu.
berurutan termasuk panjenengan jadi Menteri Kehutanan. Nggak usah selak. Buktinya zaman Pak MSK Ban sama panjenengan, hutan negara kita hilang berapa juta hektar. Nggak dihitung tuh. Ada Taman Nasional di Tesonilo yang seluas 4 juta hektar dikuasai pengusaha. Dia bilang nggak berdaya katanya. Alibinya surplus demokrasi. Pembelaannya kalau dia nekat masuk bisa berhadapan sama 50.000 warga sipil. Lo ngarang jenenge. Lah wong itulah negara loh. Apa urusannya dengan warga? Nggak mungkin rakyat berani melawan perbuatan yang salah. Ya? Nggak mungkin. Rakyat itu kalau tidak terinjak, tidak tercabut harga dirinya, dia tidak mungkin akan melawan pemerintah. Lalu menyalahkan cuaca. Lalu tidakkah mencerminkan seorang pejabat menimpakan penyebab bencana pada Tuhan yang Maha Kuasa? Lah, cilokon. Lalu ditanya tentang kayu gelondongan yang potongannya rapi, yang terbawa arus bandang. Tidak berani tuh bilang akibat pembabatan hutan, akibat illegal logging. Zulhas itu nutupin akan dorong menteri-menteri terkait buat ngusut. Intinya standing point politiknya oportunis, selamatkan jabatannya, amankan posisinya sendiri. Loh, waktu jadi Menteri Kehutanan saat Pak BY Presiden, dia ngaku nggak bisa apa-apa. Loh, kok bisa? Menteri loh, tangan kanan Presiden, pembantu Presiden. Nggak mungkin Presiden ngurus hutan sendiri. Diwakilkan pada Menteri Kehutanan kok bilang nggak bisa apa-apa. Dia bilang nggak bisa apa-apa dikarenakan waktu itu surplus demokrasi. Maksudnya apa surplus demokrasi? Lah kemudian dibandingkan situasi di Amerika yang sudah 200 tahun merdeka. Loh, iki piye lah? Justru mumpung masih awal reformasi, hukum harus ditegakkan, bos. Jangan nyontoh negara lain. Loh, kalau dibiarkan, mesti itu rakyat yang merampas. Ya kudu ditegasi. Siapapun. Jangan menyalahkan reformasi yang baru-baru aja sehingga masyarakat semaunya sendiri tebang hutan. Enggak mungkin. Hanya seberapa sih rakyat mengambil kebutuhan kayu itu. Kalau memang itu disalahkan karena imbas dari reformasi. Enggak mungkin lah seorang menteri yang ke lapangan tidak dijaga oleh aparat keamanan. Takutnya di mana? Dibiarkan keroyok sama rakyat. Ya ora mungkin. Lagian rakyat tidak sekejam itu, Pak. Rakyat itu kan sudah kecukupan kebutuhannya. Bisa makan, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Selesai. Nggak seperti para pejabat-pejabat seperti panjenengan-panjenengan itu. Sudah cukup masyarakat itu. Nggak mungkin mau marah-marah, ngamuk. Gitu. Kecuali lapar. Lu zaman itu loh. Siapa yang ngerti? Dia sebenarnya ada main mata atau tidak sama pengusaha. Siapa yang ngerti? Ya, aku nggak nuduh loh. Om Bagaman nggak nuduh. Ini bertanya, siapa yang tahu? Yang menjarah Tesonilo itu? Ora. Lo cerita ditemui aktor kawaan Harrison Ford. Disebutnya jebakan. Lo soal ngomong loh. Di ruang kantornya dipasang 4 kamera. Dan dia ndak bisa apa-apa. Loh, omongannya kan ndak masuk belas itu. Ranalar itu. Nggak duwe wibawa sama sekali. Gitu ya dipakai terus. Ya mungkin karena ketua partai loh. Masa ada kru syuting dari negara luar sembarangan ngatur menteri? Ya mungkin toh. Pak. Ini Om Begawan paham sekarang. Kejadian aslinya pasti tidak gitu. Dia membela diri aja. Bersedia debat terbuka di depan jurnalis dalam negeri. Ning jare pihak Harrison Ford nolak. Ini kata kabar yang saya dengar loh. Dia nuruti apa yang mau pihak yang wawancara itu. Dalihnya diperintah kepala UKP 4 buat meladeni si aktor itu. Nah di sini kan makin terlihat. Masih menyalahkan lagi sebagai politisi senior loh. Ini politisi senior loh Pak Zulhas ini. Wah ngomong kayak gorengan tempe. Gitu. Enak wae ngomong itu. Piye kuwi omongane kaya gorengan tempe itu.
bolak-balik omongannya itu. Lu menyampaikan sesuatu, tidak sesuai fakta. Oh, ini ya nyebret nih. Lo katanya dia menjelaskan banyak hal sama Harrison Ford, seorang bintang film kawaan itu. Tapi hasilnya dipotong sama pembuat video. Ngono, aku gak percaya ini. Dia seolah-olah nggak ngerti toh. Nggak begitu tahu siapa itu aktor yang mewawancarainya itu. Mungkin nggak paham. Padahal di hasil tayangan jelas terlihat Zulkifli Hasan kayak nggak merasa punya dosa. Nggak duweni kewajiban buat melindungi hutan ketika dia jadi menteri kehutanan. Ada banyak saksi yang disampaikan itu. Mayoritas pembelaan dan pembenaran semata aja. Nggak berani jujur menyalahkan diri sendiri. Nggak berani jujur terbuka apa yang telah diperbuatnya. Sikap tidak merasa bersalah itu dengan bencana di Sumatera tidak hanya terlihat dalam diri Pak Zulkifli Hasan. Iki ya nular yang pejabat lain, baik menteri hingga kepala lembaga negara. Contoh nih, kepala BNPB Suharyanto sebelumnya bilang kalau bencana mencekam itu adanya di medsos saja. Loh, kurang ajar omongannya kayak gitu tuh. Menyakitkan hati rakyat yang sedang menderita. Kita yang ngebaca omongannya jadi emosi nih sama ketua BNPB ini. Lah wong ya ndak kena bencana aja emosi loh kayak begawan, apalagi yang kena bencana. Piye yang ngalami sendiri. Wah si emosinya tingkat dewa ini, umum ndase itu. Bakal tambah bulat-bulat itu nesune. Itu baca pernyataan kepala BNPB. Benar bahwa dunia medsos itu tidak sedikit yang tipu-tipu. Kita kudu bisa membedakan mana postingan hoax, adu domba, fitnah, berita bohong dan sebagainya. Kita yang mesti bisa memverifikasi mana berita yang benar, yang tidak paham itu. Rakyat plus 62 emang kudu baik literasinya. Tidak langsung percaya gitu aja dengan sebuah kabar loh. Meme, video, mesti dicek itu. Berita lama atau baru atau bukan. Ya seperti ketika Om Begawan konten begini nih. Sumber beritanya sampai visual, tak cek asli atau bukan. Selain itu infonya juga sesuai konteks apa enggak, harus dicek dulu. Juga terkait lokasi video atau kejadian bener enggak. Orang ngarang toh. Lah itu video di Indonesia apa di luar negeri, dicek juga. Sebab bencana banjir bandang memang enggak hanya terjadi di Indonesia saja loh. Loh akhirnya apa itu? Pak Suharyanto meminta maaf. Malu kan? Makanya nek kecebret tuh dipikir saya, Pak. Lalu dia sampai bilang, enggak mengira bencana sebesar ini. Waktu bicara di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Kebangetan kalau ada pejabat setingkat pusat ngomongnya kayak gini. Lo berarti sekelas kepala BNPB enggak bisa ngebaca data loh ini. Bukti ini. Akhirnya keliru memahami situasi. Wah, para bahaya kayak gini nih. Oh, gimana masyarakat yang terdampak bisa segera tertolong? Kalau seorang pemimpin badan negara yang menangani bencana aja kemampuannya seperti ini. Kelas B ini sepertinya. Pantas nih banyak netizen bilang merindukan Pak Sutopo. Merindukan Pak Doni Monardo. Merindukan Pak Yuryanto yang punya empati pada korban-korban bencana. Ada juga itu Bupati Aceh Tenggara saat dampingi presiden malah tidak kelihatan kesedihannya sama sekali. Dia yang idealnya lapor, mengungkapkan data-data yang ada di wilayahnya. Malah ngomong minta Presiden Prabowo jadi presiden seumur hidup. Loh hubungannya apa ini? Hubungannya apa presiden seumur hidup dengan bencana yang baru menimpa warga Sumatera ini? Rene hubungannya lah. Loh omongan itu beneran diungkapkan di tengah-tengah pengungsi. Yang tinggal di pengungsian. Ini bencana Pak. Orang lagi susah, butuh makan, butuh tempat tinggal layak, butuh segera balik dan kerja lagi. Malah ngomong politik. Wah ketok banget. ABS tok. Mereka tidak mau di situ lama-lama Pak. Jadi bupati minta apa gitu loh pada negara. Untuk rakyatnya. Supaya segera tidak terbeban. Bisa pulang. Bisa membangun kembali rumah-rumahnya.
Lah kok bilang presiden seumur hidup, hubungannya nang ngendi? Iki bupati capopo meneh iki. Wajian. Wah, koplak ini. Dasku koplak ini kalau melihat kepala daerah seperti ini. Gregetan ini. Nah cukuplah. Cukup. Kekonyolan-kekonyolan petinggi negara di situ saja. Nggak usah dilanjutin. Dirjen Negara Hukum Kemenhub Dwi Janwanto turut ngomong juga ngawur itu. Bila kayu gelundungan terseret banjir itu kayu lapo. Oh ini cebrete ora cetha meneh ini. Ini gimana nih masyarakat nggak jadi emosi dengan omongannya para pejabat ini. Bagi yang nggak bisa membedakan kayu lapo atau dari pohon tumbang, itu beda sama kayu ditebang buat kepentingan pengusaha. Tadi ngobrol sore, wis menyampaikan toh. Bagaimana ciri-ciri kayu tebangan sama kayu pohon hidup yang tercabut karena banjir? Baik pejabat politik hingga pejabat karir di pemerintahan pusat, kelihatan tidak memiliki visi yang sama. Celebung. Dalam hal penanganan banjir, kalau kayak begini ini gimana saudara-saudara kita di Sumatera sana bisa segera ditangani dengan baik? Kalau para pejabatnya omongannya paten celebung, ora cetha, dan kelihatan tidak memahami permasalahan yang menimpa masyarakat di Sumatera. Padahal sampai hari ini di Aceh Barat masih banyak yang terisolasi, terpisah, nggak ada akses jalan. Makin tidak genah ini cara penanganan bencana. Semeraut dan sesuai pikirannya sendiri-sendiri. Tidak ada koordinasi yang baik. Bila bukan pejabat terkait, udahlah diem, nggak usah ngomong, nggak usah ngecepret, nggak usah komentar. Anda ditanya wartawan, minta konfirmasi yang bersangkutan, yang lebih punya pengalaman, yang punya kewajiban. BNPB gitu misalnya. Bicara yang sesuai kewenangannya aja. Politisi lawasan model Zulhas ini ya, emang wis layak di lereni tuh. Udahlah Pak Prabowo berani nggak untuk mengganti para menteri-menterinya, termasuk Menteri Kehutanan itu ganti aja Pak. Ini masyarakat yang minta itu, bukan ngatur presiden. Kita ndak lagi lah kasih panggung buat mereka yang ndak mudeng. Gimana kerja dengan baik? Oke ya, itu dulu. Ayo kita peduli, saling bantu pada saudara-saudara kita di Sumatera sana. Kita sudah mulai memberikan pengiriman-pengiriman bantuan ke sana. Baik melalui PMI, baik melalui partai yang sudah ke sana. Dan kita akan bersama-sama supaya saudara-saudara kita di Sumatera segera pulih dan bisa semangat lagi. Oh ya, ini Om Begawan pengen menyampaikan ini. Terima kasih buat kawan muda Ferry Irwandi yang kemarin selama 12 jam nonstop menggalang donasi buat bencana dengan cara live YouTube. Luar biasa itu, keren. Emang anak muda yang harusnya kayak gitu. Apapun, mantep lah Bung Ferry. Bisa terkumpul donasi hingga lebih dari 8,2 miliar. Hebat emang. Kita bantu apapun semampu kita. Minimal selemah-lemahnya kepedulian, bantu kirim doa buat mereka yang terkena musibah. Jangan sampai seperti pejabat yang ngomongnya orang genah. Justru membuat masyarakat yang tertimpa bencana bertambah menderita. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.